Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2021, jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini, kami akan menjelaskan tentang penerapan metode interpolasi Newton-Gregory dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, di tim kami terdapat saya sendiri, Raffi Aditya Pramana, lalu terdapat Firmanda Adrito, ada Satria Muhammad Yuda, dan Muhammad Ramzi Aditya. Sini yang pertama ada interpolasi, itu teknik mencari harga atau nilai suatu fungsi pada suatu titik antar dua nilai fungsi yang nilainya telah diketahui. Interpolasi dapat dimanfaatkan penghalusan berupa penghalusan pena. Macam-macam interpolasi yaitu ada interpolasi linier, interpolasi kuadratik, interpolasi beda terbagi Newton, dan interpolasi Lagrange. Yang pertama ada interpolasi Newton-Gregory. Kasus khusus dari polinom Newton untuk titik yang memiliki jarak. Jadi rumus polinom Newton akan menjadi lebih sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya lebih mudah dibentuk dan tidak ada proses pembagian dalam penghitungan elemen tabel. Terdapat dua macam tabel selisih, yaitu yang pertama ada tabel selisih maju atau forward difference, dan yang kedua ada tabel selisih mundur, yaitu backward difference. Jadi, dari kedua macam tabel di atas, terdapat dua macam polinom Newton-Gregory, yaitu Newton-Gregory maju dan Newton-Gregory mundur. Yang pertama, Newton-Gregory maju, yaitu Newton-Gregory maju diturunkan dari tabel selisih maju. Tabel tersebut dibentuk dari iterasi, variabel, fungsi, interpolasi fungsi, interpolasi dua fungsi, dan interpolasi tiga fungsi. Jadi dari tabel di atas didapatkan bentuk rumus sebagai berikut. Fxn hingga x1 x0 sama dengan interpolasi n dikalikan dengan fx0 per n faktorial dikalikan k pangkat n sama dengan interpolasi n f0 per n faktorial dikalikan k pangkat n. kan dari tabel dari ada iterasi variabel, lalu ada interpolasi m, lalu ada interpolasi fungsi kedua, lalu ada interpolasi dari tabel di atas tadi dapatkan karena m x0 x-1 x-2 hingga x n sama dengan interpolasi ke n fungsi ke 0 per n n faktorial h pangkat n satu sama dengan penerapan berikutnya dalam Newton-Gregory pada Newton-Gregory maju di sini. Pada metode ini akan digunakan persamaan sebagai berikut, dan P3 sama dengan fungsi ke 0 tambah S satu faktorial interpolasi ke 0 tambah S dalam kurung S dikurangi 1 dibagi dengan 2 faktorial lalu dikali dengan interpolasi kedua tambah dengan S lalu dikali dengan S dikurangi 1 dikali dengan S dikurangi 2 dibagi dengan 3 faktorial lalu dikali dengan interpolasi ketiga. Di atas akan diterapkan untuk membantu dengan faktorial. Di sini sudah tersedia data penduduk di Surabaya dari tahun 2012 dan 2019 yang akan kami gunakan. Jadi di sini saya akan mensimulasikan perhitungan data tersebut dengan Excel.
dari tahun terdapat tahun, terus tabel jumlah penduduk sesuai dengan tabel yang sudah dijelaskan tadi. Terdapat iterasi variabelnya, lalu fungsi fx yaitu jumlah variabelnya atau data di variabelnya, lalu ada interpolasi pertama, interpolasi kedua, interpolasi ketiga, dan ada juga interpolasi keempat. Jadi pertama saya akan menghitung interpolasi pertamanya dengan cara fx1 dikurangi dengan fx2. Nah, fx0 maksud saya sudah muncul, ini tinggal copy untuk semuanya. Selanjutnya untuk interpolasi kedua dengan cara yang sama namun dari perhitungan interpolasi pertama. Baik, tadi selanjutnya untuk interpolasi ketiga tetap sama, namun dari perhitungan interpolasi kedua ini sampai selanjutnya interpolasi keempat. Setelah kita menghitung tabel untuk interpolasi Milton-Gregory-nya, kita akan masuk ke rumusnya. Di sini merupakan selisih antar tahun dari data yang kita ketahui. Jadi, misal kita pakai dari tahun 2013 kurang 2012. Jadi selisihnya tiap tahun data yang kita ketahui cuma satu aja. Untuk S sendiri merupakan perkiraan rumusnya. Jadi di dalam S ini terdapat rumus tahun yang akan kita cari nanti. Misal di sini saya akan coba dari data yang ada dan memperkirakan apakah sama atau enggak. Saya coba pakai 2014 dikurangi dengan tahun data awal kita itu 2012 dibagi dengan atau 1. Oke. Untuk S1-nya tinggal S dikurangi 1. Begitu seterusnya, S2 juga S dikurangi setelah rumusnya lengkap, kita coba cari data yang akan kita cari, yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan ditambah dengan S dikali polinom derajat ke-1 ditambah dengan S dikali S-1 dibagi dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorial bernilai 2 ditambah dengan jadi 2 faktorial dikali dengan polinom derajat kedua, lalu ditambah dengan S dikali S-1 dikali S-2 dibagi dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu 6 dikali dengan polinom derajat ketiga ditambah
S dikali S-1 dikali S-2 dikali S-3 dibagi dengan 4 faktorial. 4 faktorial bernilai 24 dikali dengan polinom derajat keempat. Nah, jadi tadi kan saya memasukkan untuk mencari data tahun 2014 ditemukan 2.802.833.924 juta jiwa. Nah, ternyata sama perkiraannya dengan data yang sudah ada. Lalu semisal kita ingin mengganti datanya, kita cuma tinggal mengganti di S-nya saja dengan data yang ingin kita cari. Semisal di 2016, maka data langsung otomatis terganti dan akan didapat nilai sekian dan sama dengan data yang sudah ada. Nah, ini merupakan perkiraan, jadi tidak pasti sama. Semisal kita coba di 2019, datanya jauh berbeda karena ini hanya perkiraan data saja, bukan real data. Mungkin seperti itu. Bisa dilanjut kembali oleh teman saya. Setelah dijelaskan tadi, jadi untuk mencari data perkiraan jumlah penduduk di tahun yang akan kita cari, cukup memasukkan rumus Newton-Gregory maju sesuai yang telah dijelaskan tadi. Terdapat sedikit tips agar hasil akan mendekati prediksi akurat dengan menggunakan data dengan rentan 3-4 tahun yang mendekati data yang dicari. Newton-Gregory maju sendiri tidak hanya bisa memperkirakan jumlah penduduk saja, namun dapat digunakan juga dalam memprediksi harga saham, menghitung konsentrasi larutan dan menghitung perkembangan virus corona. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.